Proses memindahkan batu bata yang sudah kering ke tempat pembakaran. Jadi beginilah cara saya memindahkan batu bata yang sudah kering ke tempat pembakaran. Karena tempat pembakarannya sangat jauh, jadi saya menggunakan motor. Kalau biasanya saya menggunakan geledekan. Karena mobil tidak bisa lewat, jadi saya menggunakan motor yang saya modif tanpa biaya. Dan sehari saya biasanya bisa mengangkut 4000 batu bata dengan jarak 1 kilo antara tempat penyetakan dan tempat pembakaran. Dan inilah tempat pembakaran batu bata. Nanti kalau batu batanya sudah mencapai 30.000, barulah batu batanya dimasukkan ke dalam kemudian dibakar. Jadi beginilah cara saya memindahkan batu bata ke tempat pembakaran. Pertama-tama batu batanya kita tata, dan saya biasanya bisa memuat sekali angkut itu 100 batu bata dengan menggunakan motor Mio Soul 2008. Kalau dulu biasanya saya menggunakan geledekan, tapi karena ini lokasinya sangat jauh, jadi saya menggunakan motor biar tidak capek. Ini hanya sekedar motor yang saya modif tanpa biaya. Kenapa saya memodifnya pakai kayu? Karena kalau pakai besi biasanya cepat patah. Lebih kuatan kayu. Kita tata, setelah mencapai 100, barulah kita angkat ke tempat pembakaran. Dan saya sehari biasanya bisa mengangkut 4000 batu bata dengan jarak hampir 1 kilo dari tempat penyetakan hingga ke tempat pembakaran. Dan beginilah penampakan motor saya yang saya modif. Ini muat 100 batu bata, dan saya ganjalnya menggunakan kayu. Plat K 2008. Motor Mio Soul 2008, rangkanya sangat kuat. Tidak seperti motor yang rangkanya insaf. Ini batu batanya masih penuh, baru saya ambil segitu. Dan saya biasanya seminggu sudah habis. Sudah saya pindahkan semua ke tempat pembakaran. Dan inilah perjalanan saya menuju ke tempat pembakaran. Hampir 1 kilo untuk menuju ke tempat pembakaran. Dan saya sehari biasanya bisa balik 40 kali dan mencapai 4000 batu bata. Harus pelan-pelan karena di depan saya ada kali. Kalau kurang fokus nanti bisa nyemplung ke dalam. Harus fokus biar tidak nabrak jati. Sambil megang kamera guys, awas nanti bisa nyemplung. Ini sedikit nanjak, dan ini sangatlah ekstrim, kanan kiri jurang. Dan sampailah ke tempat pembakaran. Kita ganjal pakai kayu, lalu kemudian kita tata batu batanya. Itu deknya motor yang depan tidak saya copot, karena kadang motor ini masih saya pakai untuk sehari-hari. Dan ini baru dapat 6000 batu bata, karena baru 1 hari kemarin saya memulai memindahkan batu batanya.
lumayan lama ya guys, karena naruh di atas itu sedikit memerlukan waktu yang lebih banyak. Kalau nata yang di bawah itu mah enak. Kalau di atas itu sulit, harus naik turun. Ngambil naruh ke atas itu capeknya 2 kali lipat. Dan itu di bawah sudah ada 5.000 batu bata. Dan di depan saya ini sudah ada 9.000 batu bata. Jadi masih kurang sedikit lagi ya. Kita ambil 55. Kalau ini langsung 10, 55 biar cepat. Langsung angkat 10 dan angkat ke atas. Itu tingginya 20 batu bata. Jadi satu tumpuk itu ke atas 100. Jadi tinggal ngitung itu ada berapa. Sebenarnya enaknya itu enggak terlalu tinggi, tapi karena tempat saya ini sempit, jadi saya harus tumpuk lebih tinggi. Karena di samping-samping saya tidak bisa menaruh batu batanya, hanya bisa di sini dan di samping saya itu. Jadi tumpukannya harus sangat tinggi biar lokasinya cukup. Batu bata merah blok ini sangat kuat ya guys. Itu lihat, jatuh aja tidak patah. Karena kualitasnya juga sangat bagus. Kalau bangunan proyek-proyek besar biasanya belinya itu batu bata ini. Biarpun harganya lebih mahal, tapi dia tetap memilih ini karena kualitasnya juga sangat dipercaya. Itu samping saya jurang. Dan inilah perjalanan saya menuju ke tempat penyetakan batu batanya. Karena truk tidak bisa lewat, jadi saya menggunakan motor untuk mengangkutnya. Andai ada jalan untuk truk, mungkin bisa lebih mudah dan lebih cepat. Sudah sampai ke tempat penyetakan. Sudah tinggal sedikit lagi. Ini tinggal 2 larik. Kalau kemarin kan ada 4 ya yang di sini. Dan ini tinggal 2, yang satunya sudah habis segitu. Dan beginilah cara menata batu batanya. Itu tadi ada 4 larik. Dan sekarang tinggal segini. Tadi ada 4. Dan ini tinggal segini. Sudah hampir habis yang di bagian sini. Karena biarpun jauh, tapi saya bisa mengangkut 4.000 per hari. Jadi lumayan cepat ya. Cara menatanya harus seimbang. Karena saya ganjalnya cuma di arah sana, jadi harus sana dulu yang saya penuhin biar tidak jomplang ke sini. Jadi harus sedikit-sedikit ke sana dan sini, harus diimbangin ya biar tidak rubuh. Ini motor kenangan penuh sejarah. Kita balik lagi. Kita seru-serukan perjalanannya. Semoga tidak nyemplung ke dalam sungai. Karena depan saya ini sungai. Kalau kurang fokus sedikit nanti bisa nyemplung. Bismillah. Sudah hampir penuh.
harus megangnya 55 ya biar cepat. Kalau 22 satu-satu lama, jadi harus 55 biar cepat. Sekalian nambah otot, tidak usah fitness, tidak usah nge-gym, dapat otot dapat duit. Kebanyakan kan dapat otot kehilangan duit, karena nge-gym itu butuh biaya dari segi makanan dan segi membayar nge-gym. Dan kebetulan saya juga membuat alat-alat nge-gym menggunakan tanah liat. Nanti saya sepilkan videonya karena saya belum membuatnya. Jadi saya membuat alat nge-gym sangat banyak menggunakan tanah liat. Jadi tidak usah pergi nge-gym. Batu bata merah blok. Kalau mau lihat proses pembakaran atau menata saat sebelum dibakar, bisa tonton video saya di video short, karena di sana sudah mencapai ke sana. Inilah bentuk motor saya, hanya menggunakan kayu seperti ini, tapi bisa memuat 100 batu bata. Itu kan kayunya hanya saya tumpangkan, tidak saya paku, tidak saya tali. Jadi kalau selesai tinggal ngangkat dan saya pasang lagi dek-deknya, dan sudah kembali cantik. Kita balik lagi biar cepat selesai. Buat teman-teman yang sudah menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terus dukung channel ini biar saya bisa lebih semangat untuk membuat konten-kontennya. Terima kasih. Sudah sampai ke tempat penyetakan batu batanya, atau saya biasa menyebutnya godang. Ini sudah hampir selesai. Sangat cepat ya guys. Baru 12 menit sudah dapat 20.000 batu bata. Jadi natanya harus seimbang. Harus sana dulu yang dipenuhin, baru sini, biar tidak jomplang ke sini. Karena saya ganjalnya hanya di bagian sana. Kalau ganjalnya langsung dua, sana dan sini, nanti motornya bisa angkring-angkring di atas, jadi gak bisa nuruninya. Karena motor ini sebelum dikasih bata itu tinggi, tapi setelah dikasih batu bata itu bisa jadi ke bawah. Jadi nanti ganjalnya itu bisa mengangkat motornya. Biarpun kerja, tapi setidaknya bisa menghibur kalian. Ini ganjal yang saya gunakan
Dan saya menggunakan kayu biar lebih mudah saat berhenti. Dan beginilah penambakan batu bata merah sebelum dibakar. Ini batu bata merah blok. Ini masih mentah.